Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu pesan penting dari BKN. Tenaga honorer kategori ini auto langsung diangkat menjadi P3K 2024 jika terjadi situasi berikut ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 yang dibuka tahun 2024 menjadi kesempatan emas bagi para tenaga honorer yang ingin merubah nasib. Pasalnya, seleksi P3K 2024 ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, tepatnya P3K, di mana pemerintah telah menyiapkan sebanyak 1.011.554 formasi yang diperuntukkan bagi para pelamar non-ASN. Pengumuman jumlah formasi P3K ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto pada 3 September 2024. Aris Widianto menjelaskan bahwa jumlah formasi tersebut sifatnya dinamis. Artinya, bisa saja nanti mengalami kenaikan dari jumlah yang ada hingga saat ini. Berikutnya, Aris Widianto juga menjelaskan tentang siapa saja kelompok honorer yang bisa mendaftar di seleksi P3K ini. Perlu dicatat, tenaga honorer yang bisa melamar di seleksi P3K 2024 ini diprioritaskan sesuai urutan. Lebih jelasnya, berikut urutan prioritas kategori honorer yang bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K 2024. Yang pertama yaitu X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Kemudian tenaga honorer atau non-ASN yang sudah terdata di database BKN. Yang ketiga, tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut di instansi pemerintah dan tidak terdata di database BKN. Selain itu, Aris Widianto juga menuturkan kategori tenaga honorer ini bisa langsung lulus seleksi P3K 2024. Contohnya, XTHK 2. Misal, kalau formasi tersedia 50, terus yang daftar hanya 15, maka honorer itu langsung terangkat semua. Jelas beliau. Dari pernyataan Aris Widianto tersebut, maka dapat diartikan bahwa peluang P3K akan lebih dulu diberikan bagi pelamar dengan kategori urutan teratas yaitu XTHK 2.
asalkan syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan seleksi harus dituntaskan oleh si pelamar. Lantas, apa saja syarat yang harus dituntaskan pelamar agar bisa diangkat menjadi P3K 2024? Yang pertama, para tenaga honorer yang melamar P3K harus mendaftar serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pelamar seleksi P3K 2024 harus memenuhi batas usia minimal 23 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang dilamar. Yang ketiga, pelamar harus mempunyai pengalaman minimal 2 tahun. Ketentuan ini tergantung jabatan yang dilamar. Kemudian yang keempat, pelamar hanya dapat mendaftar seleksi P3K pada instansi pemerintah tempat bekerja saat melamar. Poin ini sangat penting lantaran tidak semua pelamar honorer bisa mendaftar di sembarang instansi yang tidak sesuai tempatnya bekerja. Dapat disimpulkan, para tenaga honorer yang ingin menjadi P3K berarti harus sudah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Untuk itu, tentunya peluang ini harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi jika honorer sudah jelas memenuhi berbagai persyaratan penting tersebut. Persyaratan lebih detail terkait seleksi P3K ini juga tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai tenaga honorer yang menjadi prioritas utama bisa diangkat langsung menjadi P3K 2024 apabila terjadi situasi tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.